107,5 SAS FM. Baik, sahabat, kita kembali di program The Power of Syukur. Ini sesi terakhir, sahabatnya. Tema kita berhenti mengejar bungkus, orientasilah pada isi. Resolusi 2016. Masih bersama Pak Ketut Abid Halimi SPDI MPD. Beliau sahabat Direktur Lembaga Training Motivasi Tanks Institute Indonesia. Sedikit waktu bagi Anda yang bergabung. Telepon kita 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Baik, Pak Abid, kita menuju ke beberapa poin-poin, Pak Abid. Ada 40 hal ya, daftar resolusi beberapa tahun yang ternyata ini banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia Pak Abid ini. Di dunia. Baik. Yang pertama, Pak Abid, ini baik apa tidak, ini bungkus atau isi? Kita cek ya. Ini menurut Pak Abid ada 40. Senututnya aja nanti ya kita bahas. Pertama ada baca buku. Jadi lebih suka baca buku. Apakah ini bungkus atau isi, Pak Abid? Isi. Oh, itu isi ya. Baik. Cek selanjutnya. Ingin menabung. Bagus, isi. Bagus, isi ya. Menurunkan berat badan. Itu hanya bungkus. Itu bungkus ya. Isinya apa harusnya, Pak Bit? Isinya sehat. Sehat. Oke. Iya enggak? Oke. Yang keempat, Pak Bit, perbaikan rumah. Bungkus. Bungkus ya. Oke, harusnya iya, makanya isinya yang diperbaiki semewah apa. Kalau diperbaiki mewah banget ya itu bungkus. Itu bungkus. Tapi isi kan kenyamanan ya. Kenyamanan itu dia yang penting ya. Baik, mudah-mudahan mendengar ya yang punya resolusi itu. Yang kelima, resolusi beberapa orang adalah mengambil foto yang lebih baik. Jadi pengen selfie lebih baik begitu, Pak Abid. Jelas bungkus. Bungkus. Isinya gimana, Pak Abid? Gak ada isinya itu. Gak ada isinya ya. Gak ada isinya. Oke, gak perlu kan berarti ya. Gak perlu. Gak perlu. Kemudian ingin traveling, Pak Abid. Pergi kemana begitu tahun 2016. Luar pulau, luar kota atau luar negeri? Kalau orientasinya tadabbur alam, menikmati ciptaan Allah itu isi. Tapi orientasinya rekreasi itu bungkus. Jadi beda, Pak Abid ya. Tadabbur alam dan rekreasi. Beda. Tadabbur alam mentadabburi ciptaannya Allah. Jalan-jalan sambil berzikir. Tapi kalau rekreasi kan orientasinya kesenangan diri ya. Oke. Kesenangan diri itu kan perjalanan dari ketidakpuasan sebelumnya, kemandikan sebelumnya. Oke, baik. Jadi itu bungkus. Kalau orientasinya rekreasi. Baik, bungkus. Ini memang agak aneh-aneh, Pak Abid, karena ini di dunia ya. Yang ketujuh adalah menjual barang-barang tua. Menjual barang-barang yang mungkin sudah tidak berguna. Tidak berguna itu isi. Kalau tidak berguna dijual. Tapi kalau tua belum tentu. Belum tentu ya. Nah, kadang-kadang tua masih bermanfaat ya. Iya. Oke, baik. Dilihat dulu nih barangnya. Kemudian seperti kuis ya. Seperti kuis ini. Tidak apa-apa, Pak Abid. Yang kedelapan adalah kita cek aja. Dan kita pelurusan loh nih, Pak Abid. Misalnya salah ya kita luruskan. Biar nggak salah. Biar nggak salah resolusi nanti 2016. Nah, ini yang mungkin juga banyak dilakukan orang-orang Indonesia ya. Membeli tablet atau PC, Pak Abid. Untuk apa dulu ya? Kalau hanya untuk gampang selfie, nulis status yang lebay, jelas ini bungkus. Bungkus. Okay. Tapi kalau untuk kemudian dalam tanda kutip menyebarkan kebaikan, ini isi. Baik, itu dia. Agak aneh-aneh juga ini mengorganisir foto ya. Di foto-foto dikumpulkan begitu. Itu termasuk apa tidak, Pak Abid? Ya kalau dulu kan ada hobi filateli ya. Kalau hobinya menghasilkan itu isi ya. Tapi kalau hobinya yang menghabiskan waktu ya itu bungkus. Itu bungkus. Kemudian penting. Nah ini agak baik ini, Pak Abid ya. Agak baik kalau ini ya. Bersedekah. Jadi tahun depan ingin lebih bersedekah begitu. Bersedekah. Bagus itu ya? Isi ya? Namanya isi. Oke. Tapi bisa menjadi bungkus kalau bersedekahnya itu riya ya. Isinya kan loman, isinya kan berbagi kan isinya. Peduli. Oke, baik itu ya niatnya nih diperbaiki begitu ya. Berikutnya, Pak Abid, yang ke-11 ini juga mungkin orang-orang Indonesia juga ya punya atau orang tua meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anak. Bagus itu isi ya. Harus itu. Kemudian yang ke-12 adalah membeli koran mingguan. Bagus itu. Bagus isi ya. Pendidikan termasuk menguntungkan kita media. Oke. Kemudian yang ke-13, Pak Abid. Mendengarkan SAS FM nggak ada? Oh nggak, belum tahu kita ya. Yang ke-13 adalah mengurangi menonton TV. Bagus ya, isi.
Kenapa kok bagus Pak Abid? TV Iya, banyak nggak pasti bagusnya gitu? Kalau kemudian dia punya resolusi semacam itu, berarti kan punya kesadaran bahwa selama ini TV yang dia tonton tidak berefek baik buat dia. Oke, baik. Bagus ya itu. Kemudian yang ke-14, menghubungkan komputer dengan televisi ya. Kelihatannya agak aneh ya, karena ini dunia menghubungkan komputer dengan televisi. Lebih ke teknis ya, bukan resolusi. Bukan resolusi. Oke, tidak penting. Karena Kemudian, resolusi itu kan filosofis banget ya. Oke. Mendasar sekali dalam hidup. Tapi ini orang-orang dunia loh Pak Abid. Ini seperti ini resolusinya. Jadi kita nggak tahu ini resolusi yang benar-benar bagus apa enggak, ini kita kurang tahu ya. 15 ya. Pulang kantor tepat waktu, Abid. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Biar nggak jadi Bapak BP7. Apa itu, Pak? BP7 Bapak berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Walaupun pas-pasan tapi asal tepat waktu gitu ya harusnya. Oke. Berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Oke, berikutnya yang ke-16, mengurangi waktu untuk berFacebook. Bagus itu. Mengurangi waktu berFacebook bagus ya. Oke, isi. Bagus itu. Yang ke-17, merombak gaya berpakaian, Pak Abid. Bagus. Mungkin karena seperti Pak Abid ini itu isi ya. kesadaran diri untuk bagus ya. Oke, baik. Kemudian ini juga agak aneh, mencoba gaya rambut baru, Pak Abid. Penampilan nih. Nah, ini resolusi yang penting tidak sih, Pak Abid? Itu teknis sebenarnya, nggak filosofis ya. Oke. Itu nggak tergolong resolusi gitu. Itu trik kita nggak tahu ya. Kemudian memiliki bentuk perut yang six pack. Wah, itu termasuk tidak Pak Abid? Enggak lah. Enggak. Mengurangi makan coklat. Mengurangi makan coklat Pak Abid. Mengurangi makan coklat. Kalau dia gemuk ya iya dilihat dulu ya. Nah, ini dia yang ke-21, lebih banyak bersosialisasi di dunia nyata ketimbang di Facebook. Bagus itu isi. Itu bagus ya. Nah, ini luar biasa nih, nomor 21 ya. Orang-orang sebenarnya ingin lepas dari Facebook ya, media sosial. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol ya, tentu ini mungkin di negara-negara lain ya. Kemudian mengurangi kopi dari kedai-kedai besar seperti bermerek S bla bla bla, Star bla 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 itu. Bagus tidak itu Pak Abid? Bagus kalau memang orientasinya untuk bagus ya. Bagus. Menjaga kesehatan. Memulai bisnis sendiri. Nah, ini baru resolusi. Nah, ini resolusi. Kalau yang tadi kan teknis banget tuh. Baik. Kemudian 25, mengutarakan perasaan pada orang yang dicintai. Nah, ini resolusi juga nih bagi anak muda. Anak muda. Berhenti merokok. Resolusi ya. Naik pangkat. Nah, ini masuk urutan 27 nih Pak Abid, naik pangkat. Ya ini bungkus ini. Naik soalnya. Tapi dinaikkan pangkatnya ya. Baik Pak Abid, itu 27 aja, kita nggak cukup waktunya sampai 40 ya sepertinya. Pak Abid apa ini? Ya? Lucu-lucu. Ini dunia karena Pak Abid ya, tidak hanya di Indonesia. Baik Pak Abid, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Pak Abid terkait resolusi 2016? Silakan Pak. Bangun resolusi untuk luar diri kita, bukan resolusi untuk diri. Kalau resolusi yang kita bangun untuk luar diri kita, maka resolusi diri akan terpatri. Kalau niat kita membangun resolusi untuk banyak orang, maka kehidupan kita pasti akan terangkat. Ini resolusi luar diri. Tapi kalau niat dan motivasi kita membangun revolusi hanya untuk diri kita, orang lain kita abaikan. Jadi bangun resolusi untuk luar diri kita akan terpatri resolusinya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih nih Pak Abid atas inspirasinya di pagi hari ini, atas semangatnya, motivasinya ya. Kita akan coba lagi Kamis depan, insya Allah Pak Abid ya. Insya Allah. Baik, Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat, perjumpaan kita atau perbincangan kita ya di program The Power of Syukur. Tadi kita bersama Bapak Ketut Abid Halimi SPD MPD. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Alik Atika, di ruang gatekeeper ada Didin Muhammad. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Syiar Pagi. Radio SAS FM menunjukkan pukul 8 pagi.